Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, menjaga hati di tengah tantangan itu tidak mudah. Amin apa amin? Ya, karena ketika kita dalam pencobaan, dalam tantangan, yang pertama kali terganggu itu adalah hati. Ya, hati. Kenapa hati, saudara? Karena hati itu tidak ada orang yang bisa lihat, cuma kita dengan Tuhan, ya. Dan menjaga hati tetap sehat, tetap stabil, ya, itu tidak mudah. Tapi kita percaya ketika kita bersama-sama terus dalam Tuhan, ya, hidup di dalam firman-Nya, maka saya percaya kita akan terus mendapatkan kekuatan. Hati manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan gak lihat dompet, amin. Tuhan gak lihat rekening kita, Tuhan gak lihat kehebatan kita. Dia tidak melihat apa yang di luar kita, tapi Dia melihat hati. Saudara, dengar baik dimanapun engkau berada hari ini, entah itu di lembah kelam, entah itu di tempat yang terbuang, ketika hatimu dilihat Tuhan berkenan, maka Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Kenapa saya memulai dari hati? Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau hati kita tidak beres. Amin. Bagaimana mungkin kita bersyukur kalau hati kita nggak beres? Ada sesuatu di dalamnya, nggak mungkin. Ya, bahkan orang kalau hatinya nggak beres senyum aja susah. Makanya kemarin saya masuk ke satu toko, semua pegawainya pakai masker yang senyum. Di maskernya itu memang sudah senyum. Ya, lalu saya bilang sama mbaknya gini, Mbak, nggak usah pencitraan. Dia bilang, maksud ibu apa? Cuma maskermu yang tersenyum, tapi hatimu apakah tersenyum? Ya, saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kalau hati kita beres, gampang tersenyum, gampang tertawa. Tapi orang yang hatinya nggak beres, saudara, mudah tersinggung, mudah marah. Jangankan bersyukur, bahkan di saat baik pun dia nggak bisa bersyukur. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama Mazmur 118. Saya pengen kita lihat dari ayat yang ke-13 lebih dahulu. Saudara, Mazmur 118 ayat yang ke-13 mulai kita baca bersama, yuk. 1, 2, 3. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ada di sini yang pernah merasakan ditolak begitu hebat sampai jatuh. Saya juga pernah mengalami, bukan cuma jatuh, diinjak, dihancurkan, kalau bisa gak bangun. Ya, itu saya pernah mengalami. Ya, kalau saudara yang belum mengalami, saya doakan biar mengalami. Katakan amin. Ya, Tuhan itu bekerja dengan proses, dan setiap orang di proses itu luar biasa. Engkau akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Pemazmur Daud berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Mungkin kita pernah mengalami ditolak begitu hebat sampai bisnismu jatuh, nama baikmu jatuh, keluargamu jatuh, usahamu jatuh, bahkan pelayananmu jatuh. Ada begitu banyak orang di luar sana yang sering kali menginginkan kejatuhan kita. Dan kita gak bisa memilih orang seperti apa yang datang di hidup kita. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Ya, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, kata pemazmur. Tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, apa yang keluar dari mulutmu itu penting ketika engkau sedang diproses. Apakah itu ucapan syukur atau sungut-sungut, atau kita mau balas dendam? Ya, ketika kita diizinkan jatuh begitu hebat, kita dihancurkan, jangan pernah engkau berespon dengan salah. Ucapkanlah syukur, ya, karena itu orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan, kata-katanya baik, tetapi Tuhan menolong aku. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-14, saudara, ya. Baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Sekalipun pemazmur sedang dalam keadaan ditolak sampai jatuh, mau dihancurkan begitu hebat, tapi mulutnya tetap penuh dengan ucapan syukur. Dia berkata, Tuhan itu kekuatanku. Ya, ketika kita bersyukur ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Saudara, hanya orang-orang yang berkata Tuhan adalah kekuatanku, mereka yang akan melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan.
Selama engkau masih pakai kekuatanmu, selama engkau berusaha menyelesaikan dengan caramu, maka engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidupmu. Saya ingat ketika saya difitnah suami saya mencuri keyboard di gereja. Marah, saya jengkel karena kami tidak pernah melakukan itu. Saudara, ada yang bilang, perkarakan aja Bu, kebangetan orang kayak begini. Saya berdoa, Tuhan bilang, kalau engkau berperkara, engkau tidak akan melihat perkaraku atas hidupmu. Jangan coba bela hidupmu ketika Tuhan sedang mengizinkan pencobaan itu terjadi. Ya, duduk di kaki Tuhan dan lepaskan pengampunan, belajar bersyukur. Tapi ada hal-hal yang seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya engkau melihat pembelaan Tuhan. Amin. Lihat pembelaan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, bersyukur. Saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, bahkan saya tidak bisa membela diri karena firman-Mu yang menahanku. Tapi aku percaya Engkau Tuhan penolong dan pembelaku. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kita. Ada saatnya engkau duduk diam di kaki Tuhan. Saudara, saya puji Tuhan, terima kasih buat dukungan doa dan juga dukungan semuanya. Bapak Gembala, kami sudah tiba pulang dari misi, dari Tentena, dari Poso saudara. Haleluya, pelayaran yang cukup panjang 10 hari ya. Kita pergi tinggalkan anak, tinggalkan keluarga ya, dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Morowali naik pesawat kecil yang baling-baling. Dari Morowali kita harus naik mobil 5 jam sampai ke Tentena ya, dengan jalan yang berkelok-kelok melewati hutan. Dari Surabaya diundang tidur di JW Marriott, enak semuanya baik, sampai di sana tidak ada hotel, adanya losmen. Waktu mau sikat gigi buka keran, airnya coklat, kopi susu. Ya tapi ya sudahlah, mandi pakai itu, keramas pakai itu, ya sikat gigi pakai Aqua. Ya tapi kita bersyukur karena kita diizinkan melewati semua itu, dan ya itu sudah komitmen kami setiap bulan untuk pelayanan itu. Tapi sampai di sana Tuhan menghiburkan, saya ketemu dengan jemaat Misbah Doa. Mereka berdua suami istri ikut di seminar hamba-hamba Tuhan. Istrinya cerita bersaksi, Bu, saya ini dulu tiap hari berantem sama suami saya. Dan suaminya itu saya kenal saudara, karena itu teman dekat adik saya, dulu teman mabok, teman minum. Waktu ketemu ya dia cerita, ibu kan kenal suami saya ini ya Bu, perokok, peminum, sudah semua ada sama dia Bu. Setiap hari kami ribut berantem. Ya dia menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Ya apakah rumah tangganya berbahagia? Ya sudah pasti tidak. Ya selamat masuk dalam pencobaan. Itu pengucapannya waktu pernikahan. Menikah dengan laki-laki begitu, iya kirimi bunga, selamat masuk dalam penderitaan. Benar, setelah menikah menderita hidupnya, hadapi suami yang begitu. Dia bilang tiap hari kami ribut Bu, apalagi kalau saya bersihin meja, penuh asap, penuh abu rokok, puntung rokok berserakan di rumah. Saya bersihin sambil ngomong sama dia, kamu tuh boleh sih merokok, tapi telan sama puntung-puntungnya, sama abu-abunya, makan sekalian. Kalau perlu sama asbaknya, biar saya tiap hari tidak beres-beres rumah kayak begini. Saya capek, kamu kira saya ini babu? Suami digituin, marah gak saudara? Marah. Tiap hari ribut, kalau marah pergi dari rumah. Saudara bisa bayangkan anak-anak hidup dalam rumah tangga yang seperti itu seperti apa. Akhirnya sampai satu kali istrinya bilang, saya capek Bu, saya capek. Saya baca Alkitab nih, satu kali saya temukan ayat yang berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sekalipun dia belum tunduk kepada firman, supaya tanpa perkataan suamimu itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang paling sulit bagi seorang wanita itu dikatakan tanpa perkataan. Kenapa? Karena perempuan itu sehari mengeluarkan 30.000 kata. Iya enggak ibu-ibu? Terus kita suruh berhenti berkata-kata, hello please deh. Ya, tapi saya tuh bersyukur saudara. Suami saya tuh bersyukur karena saya ini pengkhotbah. Ini saya sekali khotbah mengeluarkan sudah berapa ribu kata. Makanya kalau di mobil dia yang cerita terus saya diem. Terus kadang saya bilang, Say, kok kamu cerewet banget sih? Terus dia bilang gini, kan kamu dari tadi udah ngomong Say, makanya kamu udah malas ngomong. Udah diem saya, karena saya ini khotbah saudara. Nah disuruh Alkitab bilang, hai istri, menangkan suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Saudara suruh tidak tanpa perkataan, tapi ibunya itu bilang gini, Tuhan,
Aku selama ini sudah pakai kekuatanku untuk merubah suamiku. Dan dia tidak bisa berubah, malah berantem, ribut, rame. Kalau diterus-terusin bisa cerai. Hari ini Tuhan, aku mau uji firman ini. Benar enggak bisa terjadi suamiku dimenangkan tanpa perkataan? Saudara, lalu dia bilang saya akan uji firman ini. Besok pagi dia bangun, dia beresin itu meja penuh dengan asap rokok, dengan debu rokok, dengan puntung rokok. Sambil dia lap, dia bilang gini, dalam nama Yesus, hari ini terakhir aku beresi ini asap debu-debu rokok dan puntung rokok. Dalam nama Yesus, suamiku dilepaskan dari semua ikatan-ikatan itu dalam nama Yesus. Dia gak ngomong ke suami, dia ngomong sama Tuhan. Dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Karena dia sudah selama ini menjadikan kekuatannya itu sendiri. Dia pikir dengan kekuatannya dia coba merubah orang. Dengar baik saudara, dengan apapun engkau tidak bisa mengubahkan seseorang. Entah itu anakmu, siapapun, kita tidak punya kekuatan. Cuma Tuhan yang bisa mengubah. Akhirnya saudara, setiap hari dia lakukan. Apakah besok suaminya berubah? Enggak, belum. Dia belum melihat itu. Tapi dia terus tekun berdoa dalam nama Yesus. Berusaha tutup mulut itu tidak gampang. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu teruji. Diuji dalam peleburan dapur api, kata firman Tuhan. Dan dia keluar sebagai emas murni. Lalu saudara, satu kali tengah malam suaminya kerasukan jam 12. Perhatikan, ketika engkau mulai berdoa dan melakukan firman, maka sesuatu di alam roh mulai terjadi. Kenapa seringkali doa kita gak dijawab? Karena engkau belum sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Mau engkau berdoa seperti apapun, kalau kita tidak tunduk pada firman, tidak ada kuasa dan dampak apa-apa. Karena setan gak pernah takut orang pergi ke gereja. Setan tidak pernah takut orang melayani Tuhan. Tapi setan takut waktu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Setan gemetar waktu saudara mulai belajar melakukan firman. Itu yang membuat setan ketakutan. Akhirnya suaminya kerasukan. Malam-malam suaminya bilang sama istrinya, kamu stop dengar-dengar pendeta. Nggak usah dengar-dengar khotbah. Mereka itu semua nabi palsu. Kata istrinya gini, saya lihat suami saya bukan dia bu, matanya merah bu. Saya takut bu, saya bilang oh ini setan ini. Tapi saya nggak bisa lari, karena kalau saya lari ya dia menang iblisnya kan. Jadi saya harus melawan ini bu. Saya tengking suami saya dalam nama Yesus. Iblis, aku tahu bukan engkau yang berbicara, bukan suamiku, tapi engkau iblis yang berbicara. Dalam nama Yesus dia mulai berperang. Suaminya mulai gini, panas, panas. Wah, setan kepanasan. Karena istrinya mulai mempraktekkan firman. Ya, engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau tengking setan. Setan bilang, idih sesama setan gak usah saling menengking. Dilarang saling mendahului. Ya, hati-hati saudara, karena setan tahu mana yang berkuasa, mana yang tidak. Akhirnya istrinya tengking saudara, lalu suaminya itu bilang, ambilin rokok saya. Lagi sedang manifest. Di mana kata istrinya? Di situ, di situ, di situ, di situ. Dia istrinya bilang, ibu, di setiap sudut rumah dia simpen rokok semua. Mungkin dia ketakutan habis rokok kali. Jadi dia simpan semua di pojok-pojok rumah itu rokok semua. Sampai istrinya ambil, ya ampun rokok. Di depan istrinya diremet-remet rokok di depan suaminya. Dalam nama Yesus, aku putuskan ikatan rokok ini dengan suamiku iblis. Engkau tidak bisa mengganggu suamiku. Lalu suaminya sadar, belum terjadi perubahan. Sampai beberapa kali, akhirnya satu kali suaminya kayak orang kena serangan jantung saudara. Dia jatuh, dia anfal, istrinya takut. Dia bilang, bu saya lihat suami saya itu benar-benar orang yang udah mau mati bu. Gak bisa napas, napasnya tinggal satu-satu. Ya makanya hati-hati bapak-bapak, engkau gak tobat-tobat istrimu berdoa, mengerikan. Amin bapak-bapak. Ya, iya saudara ya. Jadi saudara, kita ini harus mengerti firman Tuhan ya. Jaga hatimu. Lalu istrinya bilang, suami saya jatuh bu, dia gak bernapas, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah suamiku Tuhan. Ya, dalam nama Yesus aku berdoa kematian yang bukan dari Tuhan di rumah ini aku tolak. Segala serangan jantung, stroke aku tolak dalam nama Yesus.
Lalu dia bilang sama suaminya, "Pak, sebut nama Yesus, Pak, sebut nama Yesus." Suaminya bilang, "Nggak bisa, aku sudah berat." Memang udah mau lewat. Tapi istrinya bilang, "Berseru, Pak." Jadi suaminya ini nggak bisa panggil nama Yesus, saudara. Tapi akhirnya istrinya terus berdoa. Ya, untung istrinya sudah dijamah Tuhan. Kalau belum suaminya sekarat gitu dan dia masih kepahitan, dia bilang, "Selamat jalan sayang. Tarik napasmu yang terakhir. Jemput dia Tuhan." Itu kalau belum bertobat, saudara. Untung udah tobat. Makanya bapak-bapak bertobat ya. Jangan sampai istrimu berdoa begitu. Ada ibu-ibu datang, "Bu Debbie, suami saya tuh selingkuh, gak bertobat. Ibu berdoa saja. Doanya kayak apa? Tuhan, hajar suamiku. Nggak apa-apa Bu Debbie doa begitu, tidak apa-apa. Ibu yang tanggung jawab, saya tanggung jawab. Ada ayatnya kok di firman Tuhan. Akhirnya istrinya berdoa, suaminya pulang. Saya tuh bilang tadi pagi ada ibu-ibu, "Bu Debbie, suami saya selingkuh, saya sakit hati Ibu. Dia sudah tidak pulang 3 hari. Saya WA, yang balas perempuannya Bu." Saya bilang, "Ibu, suami selingkuh tidak pulang 3 hari, Ibu WA pasti yang balas perempuannya." Terus, "Saya sakit hati Bu, jadi saya balas-balasan di situ." "Ibu, ngapain Ibu? Sudah tahu suami selingkuh, di WA ya pasti yang balas perempuan. Lagian Ibu ngapain balas-balasan? Ibu sakit hati kan sekarang?" "Oh, sakit hati saya." Lah Ibu yang cari-cari sendiri sakit hatinya. Ya, suami selingkuh datang sama saya ngomong, "Bu, tadi malam suami saya pulang jam 2 malam." Terus saya tanya, "Dari mana?" Suami selingkuh, pulang jam 2 malam. Ditanya dari mana? Kurang kerjaan gak? Ibu-ibu, hello? Cari-cari jawaban yang bikin sakit hati kan? Jadi suaminya bilang, "Abis pergi sama pacar gua, lu mau apa? Pergi kemana?" Ditanya pergi kemana. Orang pergi sama selingkuhan ditanya pergi kemana, dijawab ke hotel. Gaya apa? Begini enggak? Akhirnya sakit hati sendiri, marah sendiri, kepahitan sendiri, terpuruk. Suaminya senang-senang, dia terpuruk. Nggak usah gitu, saya ajar, nggak usah gitu Ibu. Berdoa, "Tuhan, hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat." Lalu satu kali bapak itu pulang, istrinya bilang, dia tanya, "Kenapa kamu nggak marah-marah sama saya pulang?" "Saya berdoa buat kamu," diajar Bu Debbie, pendeta Debbie Basir. Doanya apa? "Hajar suamiku Tuhan." Bapak itu langsung telepon saya loh. "Ini pendeta Debbie Basir?" "Iya, kenapa Pak?" "Pendeta macam apa kau itu? Ajari istri saya berdoa, hajar suamiku Tuhan." Saya jawab, "Pak, jangan terlalu GR dan kepedean ya Pak. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi, Tuhan hajar Bapak bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasih Bapak, mati di hotel lagi bersinah, jalan tol ke neraka kau." Langsung teleponnya ditutup. Nit. Gaya-gayaan bantah-bantahan firman dengan saya. Ya, kenapa istrimu berdoa begitu? Tentu ada sebabnya. Amin Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu yang di sini doa saja begitu kalau suamimu tidak bertobat. Karena ada ayatnya. Maaf, Tuhan menghajar orang yang dikasihi supaya dia bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasih ya gitu. Makanya banyak yang mati lagi di hotel kan? Iya enggak? Saudara, akhirnya istrinya tuh bilang, "Saya berdoa, Pak, berseru panggil nama Yesus. Ayo Pak, bangun Pak." Dia bilang, "Aduh Bu, saya lihat suami saya itu benar-benar udah mau mati Bu. Saya berdoa." Tapi akhirnya dia bisa menyebut nama Yesus. Dia bangun kembali. Dan sejak hari itu ibu tahu, suamiku berhenti rokok, berhenti minum, berhenti judi. Dan sekarang kami melayani bersama-sama. Saudara, saya bilang sama ibu itu, "Bu, itu kan ibu baru ngerti. Coba kalau ibu tidak tahu. Ibu tiap hari pakai kekuatan ibu dan ibu berantem sama suami. Ternyata yang di dalam suamimu itu bukan dia lagi." Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusianya, tetapi roh jahat yang ada dalam orang itu kan. Nah ibu bayangkan kalau ibu berantem, ribut, maki-makian dengan suami, sementara yang ada dalam dia itu bukan dia. Jadi suami ada setan di dalam badannya, ibu terpancing marah, sudah pasti orang tuh kalau ada setan selalu mancing keributan.
Orang mancing ikan, jangan mancing keributan. Tapi orang yang rohnya jahat dalam hatinya, itu selalu cari gara-gara. Nah saudara, saya bilang sama ibu tuh, ibu bayangkan kalau ibu terpancing emosi, ibu berantem dengan suami ibu. Dia setan di dalamnya, yang keluar kata-katanya pasti tidak enak. Ibu balas juga dengan kata-kata. Nah jadi ibu yang tadinya tidak ada setan, jadi ada. Jadi dalam satu rumah setan sama. Jadi apa itu rumah tangga saudara? Makanya hari ini berhenti pakai kekuatanmu, tapi katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan mazmurku. Engkau keselamatanku, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 berkata di sana, kita baca bersama, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, cepat atau lambat, engkau akan mendengar suara sorak-sorai pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang luar biasa akan melakukan keperkasaan. Siapa yang lebih besar dari dia? Tidak ada roh kenajisan, perselingkuhan yang lebih besar daripada roh Tuhan. Kalau engkau mau taat hidup, menyerahkan hidupmu kepada firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-16 berkata, kita baca bersama. Ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Engkau imani itu saudara. Sebab serendah apapun kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang hatinya itu didapatinya berkenan. Ya, kita bisa melihat. Saya selalu melihat diri saya. Saya mengalami direndahkan serendah-rendahnya. Ketika saya tinggalkan keluarga saya tinggal di kos-kosan. Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak. Itu sudah seperti pembantu baik dapat gaji. Saya cuma untung numpang tinggal. Melakukan pekerjaan itu, direndahkan. Tapi waktu Tuhan lihat hati kita berkenan, Dia akan meninggikan hidupmu. Ayat yang berikutnya, ayat 17 berkata di sana, aku tidak akan mati, tetapi apa? Hidup. Dan aku akan apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini jangan engkau katakan, Tuhan, mati sudah bisnisku, mati sudah keuanganku, mati sudah rumah tanggaku. Perkatakan firman ini, dan hanya orang-orang yang bisa bersyukur yang bisa memperkatakan ini. Tapi kebanyakan orang Kristen suka begitu saudara. Apa dikit, mati aku. Ya, cuma ketinggalan HP nih di jalan. Astaga, mati aku. Kenapa saya bilang cabut dalam nama Yesus? Jangan mati dulu. Kenapa kau mau mati? HP ketinggalan. Cuma ketinggalan HP sudah mati aku. Hati-hati saudara ya. Jangan engkau sembarang memperkatakan. Perkatakan hari ini, Tuhan, mungkin hari ini rumah tanggaku rasanya hampir mati, tapi aku mau berkata, rumah tanggaku tidak akan mati. Rumah tanggaku akan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang kuat itu. Seharusnya setiap orang Kristen punya cerita tentang kebesaran Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, tapi saya gak punya itu Bu, berarti engkau belum mengalami Tuhan. Bagaimana cara untuk kita ini bisa bersaksi memiliki perkataan dan perbuatan Tuhan yang besar? Ayo mulai belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya ketika kita melakukan firman, maka kita akan mulai memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka kita akan mulai belajar melihat sungguh perbuatan tangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Perkatakan hari ini, aku tidak akan mati. Ya, istrinya berkata kepada suaminya, kamu tidak akan mati say. Ayo sebut nama Tuhan, minta kesempatan hidup untuk kamu bertobat. Tidak ada rancangan kematian dari Tuhan bagi kita. Hari ini mungkin anaknya memberontak, anakmu memberontak, jangan bilang mati saja itu anak. Jangan saudara, perkatakan Tuhan, anakku tidak akan mati dan binasa, tapi dia akan hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Apa yang sedang kau alami hari ini saudara? Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi.
Jadilah pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau ibu itu tadi yang bersaksi tidak mempraktekkan firman, dan dia tidak berkata, Tuhan aku mau melakukan ayat ini dan aku mau lihat apakah itu benar-benar terjadi. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak melakukan itu. Saudara, kita mau bilang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu kami bersyukur, waktu kami itu menaikkan ucapan syukur, Tuhan turut bekerja. Saat kita bersyukur, Tuhan itu hadir. Saat kita bersyukur, Tuhan itu turut bekerja, sebab ada kuasa, ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama.